perhatian kepada para pengguna jasa hukum, advokat, para konglomerat, masyarakat Indonesia, para advokat Indonesia, dimanapun berada. Kemarin saya ditanya oleh klien saya di Singapura, bagaimana dengan adanya berita-berita yang mengatakan advokat Pradi tidak bisa beracara di pengadilan. Itu pertama. Kedua, mereka bertanya bagaimana soal adanya skorsing yang ditujukan kepada Hotman Paris Hutapea yang diskorsing oleh Dewan Kehormatan Pusat Pradi. Nah, karena saya merasa itu penting, dengan ini saya sampaikan sebagai berikut. Bahwa pernyataan Hotman Paris yang menyatakan Pradi itu adalah tidak sah, itu adalah pernyataan bohong, ya, yang disebarkannya sedemikian rupa secara masif, dan itu telah menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat Indonesia dan melukai lukai hati advokat Indonesia. Nah, oleh karena itu saya nyatakan itu tidak benar, terbukti dengan adanya pernyataan tegas dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Pak Andi Samsan Nahro yang tegas menyatakan bahwa advokat Pradi berhak beracara di pengadilan. Itu pertama. Kedua, bagaimana dengan status Hotman Paris? Yang ini saya nyatakan bahwa Hotman Paris telah diskor oleh Dewan Kehormatan Pusat Pradi selama 3 bulan. Nah, kalau Hotman Paris diskor, maka artinya adalah maka Hotman Paris tidak lagi boleh beracara di pengadilan maupun di luar pengadilan. Baik di pengadilan, di kepolisian, di kejaksaan, dia tidak lagi boleh beracara selama skorsing tersebut berlaku. Nah, apa konsekuensi hukumnya? Maka apabila dia beracara, maka lawan perkaranya dapat mengajukan keberatan atas hal itu. Kedua, kami minta juga hakim wajib untuk melarang yang bersangkutan yang sudah diskor untuk tidak berpraktek di dalam pengadilan. Itu konsekuensi. Karena apa? Kalau tidak dilarang, maka itu sama dengan menentang undang-undang advokat. Karena Dewan Kehormatan Pusat Pradi itu dibentuk berdasarkan undang-undang advokat. Di sana ada tokoh-tokoh agama yang memeriksanya. Di sana ada tokoh-tokoh akademisi, ada masyarakat atau tokoh masyarakat, dan ada advokat. Jadi itu sah. Nah, ketiga, konsekuensinya lagi adalah apabila orang itu tetap beracara, maka berpotensi bahwa perkara-perkara yang ditanginya bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung atau pengadilan. Jadi ini potensi. Ya. Nah, yang paling utama, yang paling penting saya katakan, bagi masyarakat, jadi ini saya menyatakan bukan soal Hotman Paris saja, ya, tidak spesifik, tapi general. Bagi masyarakat, pengusaha, konglomerat yang menggunakan jasa seorang advokat yang sedang diskor, maka dia juga berpotensi digugat oleh pihak ketiga atau oleh pihak lawannya. Karena apa? Karena orang itu, karena Anda sebagai pengusaha sudah tahu orang itu diskor, Anda masih gunakan jasanya, berarti Anda adalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain. Jadi hati-hati menggunakan orang, jangan sekali-sekali Anda menggunakan jasa daripada advokat yang sedang diskor. Kalau tidak, Anda bisa dituntut ganti rugi dengan pasal 1365 melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, hal ini perlu saya sampaikan. Karena ini kewajiban saya sebagai Ketua Pradi, agar jangan sampai timbul kerugian. Nanti saya disalahkan masyarakat kalau saya tidak beritahukan. Ya, jadi kalau ada orang yang sudah diskor, ada advokat yang diskor, jangan gunakan advokat yang diskor itu selama skorsingnya atau kalau dia sudah dipecat. Karena akibat hukumnya adalah Anda bisa dituntut melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi oleh karena itu, mudah-mudahan Anda bisa sadar dan kita mulai taat hukum dari sekarang saja. Sekian dan terima kasih. Sukses selalu. Salam untuk Indonesia. Salam untuk advokat Pradi yang saya banggakan dan saya hormati. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.